teman-teman, kali ini aku bakal bahas nih profesi yang aku pilih setelah lulus kuliah nanti. Profesi yang saya pilih untuk pekerjaan di masa depan setelah lulus kuliah adalah jaksa. Jaksa adalah seorang aparat penegak hukum yang berperan dalam pelaksanaan fungsi penuntutan terhadap kasus pidana. Jaksa memiliki tanggung jawab untuk menyelidiki, menuntut, dan mewakili kepentingan negara dalam proses pengadilan. Profesi ini menuntut keahlian hukum, ketegasan, kejujuran, dan keberanian untuk menegakkan keadilan tanpa memihak pihak manapun. Alasan saya tertarik pada profesi ini adalah saya tertarik untuk menjadi jaksa karena profesi ini memiliki peran yang strategis dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan mencegah kejahatan. Jaksa juga menjadi simbol keadilan dan integritas dalam masyarakat. Selain itu, saya juga ingin berkontribusi secara langsung dalam memerang tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dapat merusak tatanan negara. Jaksa juga memberikan peluang untuk memberantas kejahatan serius seperti korupsi yang merusak sistem pemerintahan. Saya juga ingin membantu masyarakat mendapatkan hak mereka melalui proses yang adil. Strategi dan upaya untuk mencapai profesi ini. 1. Dalam bidang akademik. Saya akan menyelesaikan pendidikan sarjana hukum dengan prestasi yang baik. Selanjutnya, mengikuti dan lulus seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Selanjutnya, menyiapkan misi dengan memahami prosedur hukum, teknik litigasi, dan hukum pidana melalui studi dan pelatihan. Selanjutnya, yaitu dengan membaca dan memperdalam ilmu hukum serta mengikuti perkembangan isu-isu hukum terkini. Nah, strategi yang selanjutnya yaitu di bidang karakter. 1. Membangun sifat disiplin, jujur, dan bertanggung jawab dalam setiap tindakan. Yang kedua, melatih keberanian untuk mengambil keputusan yang benar meskipun sulit. Yang ketiga, menumbuhkan rasa peduli terhadap keadilan dan kepentingan masyarakat. Dan yang keempat, menghindari sifat diskriminatif atau pilih kasih dalam menghadapi suatu perkara. Selanjutnya yaitu strategi saya untuk menjadi jaksa yang kompeten dan berintegritas. 1. Terus belajar. Saya akan mencoba untuk memperdalam pengetahuan hukum dengan mengikuti seminar, pelatihan, dan pendidikan lanjut di bidang hukum. Yang kedua yaitu berkolaborasi, menjalin hubungan baik dengan rekan-rekan penegak hukum lainnya, seperti polisi dan hakim untuk memperkuat sistem hukum yang adil. Yang ketiga, mengutamakan etika. Selalu berpegang pada kode etik profesi dan menjaga nama baik lembaga kejaksaan. Yang keempat, transparan. Dalam setiap kasus, saya akan memastikan proses hukum berjalan secara transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang selanjutnya adalah sikap dalam menghadapi indikasi penyimpangan atau kecurangan. Yang pertama, saya akan mengambil tindakan tegas. Jika menemukan indikasi penyimpangan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme, saya akan mempelajari situasinya dengan hati-hati dan mendokumentasikannya sebagai bukti yang relevan. Yang kedua, yaitu saya akan melaporkan langsung kepada atasan. Saya akan melaporkan temuan hal yang menyimpang tersebut kepada pimpinan secara langsung, sesuai dengan mekanisme internal. Dan yang ketiga, menggunakan jalur hukum. Jika masalah tidak tertangani di tingkat internal, saya akan membawa permasalahan tersebut ke lembaga penegak hukum yang tinggi, seperti Komisi Pemberantasan Hukum atau KPK. Yang keempat, saya akan melindungi diri. Dalam proses tersebut, saya juga akan memastikan perlindungan hukum agar terhindar dari risiko atau ancaman akibat tindakan saya. Dan yang terakhir, saya akan menjaga netralitas. Saya akan tetap netral dan menghindari konflik kepentingan, memastikan bahwa keberadaan dan keadilan menjadi tujuan yang utama. Di kesempatan kali ini, aku bakal ngajak teman-teman untuk ngebahas beberapa kasus nih yang lagi viral di berbagai media sosial. Jadi, kita tanggepin sama-sama yuk. Nah, di video yang pertama ini ada video yang menampilkan seorang pemuda dan seorang ibu penjual soto yang berusia 55 tahun. Ibu tersebut bercerita bahwa dagangannya beberapa hari ini itu sepi
sendiri. Menanggapi hal tersebut, pemuda itu langsung inisiatif untuk memborong soto yang dijual ibunya. Dan tidak sampai di situ, pemuda itu juga membagikan seluruh soto yang diborongnya kepada anak-anak, driver ojek online, tukang beca, dan warga yang di sekitarnya. Karakter mulia yang dapat dinilai yang pertama adalah laki-laki pembeli. Beliau memiliki sifat yang dermawan dan empati. Laki-laki ini menunjukkan sifat kepedulian dan empati terhadap kondisi ibu penjual soto. Dia tidak hanya membantu dengan membeli dagangan ibu tersebut, tetapi juga berbagi kebahagiaan dengan membagikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sikap ini mencerminkan karakter dermawan, tulus, dan peka terhadap lingkungan. Karakter yang dapat dinilai selanjutnya adalah ibu penjual soto. Beliau bekerja keras dan tangguh. Meski penjualannya kadang sepi, ibu tersebut tetap berusaha berjualan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini menunjukkan karakter pekerja keras, pantang menyerah, dan tanggung jawab menghadapi kesulitan. Karakter selanjutnya adalah warga yang menerima soto. Mereka memiliki rasa syukur dan kebersamaan. Respon positif dari para penerima makanan menunjukkan rasa syukur mereka. Selain itu, kebersamaan terlihat ketika makanan dibagikan, memperkuat ikatan sosial di antara mereka. Nah, dari video tersebut, ada nih dampak positif yang pastinya bisa kita ambil. Yang pertama, memperkuat kepedulian sosial. Yang kedua, menumbuhkan sifat berbagi. Dan yang ketiga, menghargai kerja keras. Nah, kita akan menanggapi video selanjutnya. Aku rasa kalian pasti udah melihat nih video yang pastinya bertebaran di berbagai platform media sosial yang kalian punya. Videonya adalah seorang bus yang mengolok-olok seorang penjual es teh. Apakah menurut kalian karakter tersebut menunjukkan karakter bangsa Indonesia ini? Jika video tersebut menampilkan seorang public figure atau seorang bus yang bersikap tidak sopan atau bahkan merendahkan orang lain seperti menyebut goblok kepada seorang penjual es teh, maka perbuatan ini tidak mencerminkan nilai-nilai karakter bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur seperti adab, sopan santun, hormat terhadap sesama, serta gotong royong adalah bagian penting dari karakter bangsa Indonesia. Sikap merendahkan orang lain tidak hanya bertentangan dengan nilai-nilai tersebut, tetapi juga memicu kritik karena dianggap tidak sesuai dengan norma sosial dan etika. Perilaku seperti ini mengajarkan pentingnya menjaga ucapan dan tindakan. Selalu menghargai sesama juga sangat penting, tanpa harus memandang siapapun orang tersebut. Semua orang berhak untuk dihargai, terutama bagi individu yang memiliki pengaruh dalam masyarakat, karena mereka adalah seorang influencer yang pasti selalu disorot oleh masyarakat. Nah, di pembahasan yang selanjutnya ada nih tokoh yang berpendapat yaitu Helmy Yahya. Beliau berpendapat bahwa influencer yang doyan flexing itu harusnya di-banned karena menurut beliau influencer tersebut bisa merusak mental generasi sekarang. Gimana nih menurut kalian? Kita tanggapin yuk. Nah, menurut aku pribadi, aku setuju flexing oleh influencer itu dapat merusak mental generasi muda karena mempromosikan gaya hidup yang materialistis dan menyesatkan, terutama jika harta tersebut palsu. Namun, membantu mereka bukan solusi yang ideal karena melanggar kebebasan berekspresi yang sulit diterapkan. Menurut saya, solusi yang lebih efektif adalah 1. Meningkatkan literasi digital agar generasi muda lebih kritis terhadap konten. Yang kedua,
mengatur regulasi transparansi konten untuk mencegah kebohongan. Yang ketiga, menekankan etika yang baik dalam pembuatan konten oleh influencer. Pendekatan ini lebih edukatif dan berkelanjutan daripada larangan secara langsung atau bahkan langsung membina. Nah, pembahasannya selanjutnya aku bakal ngasih nih contoh kasus yang terjadi di lingkungan sekolah. Ada nih di berita yang bersumber di Detik Bali, melompati pagar demi bolos sekolah, siswa SMA Negeri 1 Sukamulya tewas masuk sumur. Kita bahas nih. Siswa SMA Negeri 1 Sukamulya, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, inisial LRNS, ditemukan tewas di dalam sumur. Remaja berusia 15 tahun itu diduga terjatuh ke dalam sumur setelah melompati pagar sekolah demi membolos pada Selasa siang 6 Agustus 2024. Kasih Humas Polres Lombok Timur Ibtu Nikolas Usman mengatakan siswa SMA itu terjatuh ke dalam sumur sedalam 10 meter milik warga di Desa Sukamulya Timur. Adapun diameter sumur mencapai 80 cm. Sumur warga tersebut berada di sebelah tembok sekolah dan korban melompat ke atas sumur yang ditutup. Menurut Nicholas, tutup sumur tersebut pecah saat terinjak oleh siswa asal desa Padamara, Kecamatan Sukamulya tersebut. Siswa dan warga yang melihat kejadian tersebut langsung membuat laporan ke sekolah dan pemadam kebakaran Lombok Timur juga dikerahkan untuk membantu korban. Tetapi sayangnya, nyawa korban tidak dapat tertolong meskipun sempat dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan pertolongan. Kasus siswa yang melompati pagar untuk membolos telah terjadi di Indonesia untuk menimbulkan konsekuensi tragis. Seorang siswa berusia 15 tahun tersebut meninggal dunia setelah terjatuh ke dalam sumur saat mencoba melewati pagar sekolah untuk membolos. Perilaku membolos sekolah memiliki dampak negatif yang signifikan jika perilaku tersebut berlanjut tanpa penanganan yang tepat. Dampak yang terjadi antara lain penurunan prestasi akademik, hilangnya disiplin dan tanggung jawab, resiko perilaku menyimpang, dampak psikologis, dan kecelakaan fisik. Untuk menyelesaikan masalah siswa yang sering membolos sekolah, pendekatan yang sesuai yaitu ada 3 tahap. Pertama, pengajaran. Pendidikan tentang konsekuensi dan pentingnya pendidikan. Siswa perlu diajarkan tentang dampak negatif dari perilaku membolos, baik bagi diri mereka sendiri, seperti penurunan prestasi akademik maupun dampak sosial yang lebih luas. Pengajaran nilai-nilai karakter, mengintegrasikan nilai-nilai seperti tanggung jawab, disiplin, dan etika belajar dalam kurikulum. Tahapan yang kedua adalah penguatan, yaitu dengan membuat aturan yang jelas dan tegas, menetapkan peraturan yang tegas di sekolah mengenai konsekuensi bagi siswa yang membolos dan memperkuat aturan tersebut. Langkah selanjutnya yaitu mengarahkan untuk perilaku positif. Penguatan positif seperti memberi penghargaan atau pengakuan terhadap siswa yang menunjukkan sikap disiplin tinggi dan semangat belajar. Tahapan yang terakhir adalah keteladanan atau idola. Tokoh yang menurut saya bisa dijadikan motivasi bagi siswa di Indonesia maupun diri saya sendiri adalah Gita Savitri. Gita Savitri Dewi adalah nama lengkap beliau. Beliau adalah seorang influencer perempuan Indonesia yang menginspirasi remaja melalui kecerdasan, karakter positif, dan pesan-pesannya relevan. Berpendidikan di Jerman, ia membuktikan bahwa perempuan bisa berprestasi di dunia akademis sekaligus menyuarakan isu sosial seperti kesehatan mental, minimalisme, dan pemberdayaan perempuan. Gita sering membagikan konten tentang pentingnya pendidikan, self-love, dan berpikir kritis.
mendorong generasi muda untuk hidup mandiri, sederhana, dan berprinsip. Melalui platformnya, ia menjadi teladan bagi remaja untuk menghadapi tantangan masa depan dengan percaya diri, integritas, dan kesadaran sosial. Nah, tadi adalah tanggapan dan diskusi mengenai isu-isu yang sedang viral di berbagai platform media sosial. Dari aku cukup sekian. Kalau ada kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.